jadi di sini Kananda punya susu dan cola. Kola. Coba, susu warnanya apa? Putih. Cola warnanya Hitam. apa? Hitam. Nah, jadi adik-adik, susu ini melambangkan hati kita. Ini juga cola ini melambangkan hati kita. Susu ini melambangkan hati kita yang bersih, hati kita yang dekat sama Tuhan, hati kita yang percaya sama Tuhan, apalagi hati kita yang mau menyerahkan diri kita sama Tuhan. Jadi ini adalah hati yang baik, hati yang baik. Tapi kalau cola ini adalah hati yang jahat, penuh dengan apa? Dosa. Nah, permen-permen ini yang ada di tangan Kananda melambangkan perlakuan-perlakuan orang yang buruk. Nah, kalau hati kita nih, kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hati kita itu bersih, hati kita Tuhan bertahta di hati kita, apa yang akan terjadi ketika kita mendapatkan perlakuan yang buruk? Apa yang akan terjadi ketika hati kita yang bersih ini mendapatkan perlakuan tadi apa aja? Berbohong. Diejek. Terus apa lagi? Dijauhin, diomongin. Apa yang akan terjadi? Terjadi sesuatu nggak? Enggak. Adem-adem aja ya susunya ya. Dia nggak memberikan ekspresi apa-apa karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu salah sih. Benar atau salah kalau kita dijauhin? Salah. Kalau kita diejek benar atau salah? Salah. Tapi kalau hati kita bersih nih, kita nggak akan merespon yang jelek. Kita akan mendoakan dia, kita akan tetap mengasihi dia. Apa yang akan terjadi kalau kita memiliki hati yang kotor, hati yang penuh dengan dosa, hati yang apalagi? Hati yang dipenuhi dengan rasa iri, dengki. Apa yang akan terjadi ketika kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang? Meledak. Tuh, apa yang terjadi? Meledak. Hati kita akan menjadi tambah marah, kita akan berlaku yang kasar ketika ada orang yang jahil sama kita langsung, apa kamu? Ketika ada orang yang ngejek-ngejek kita, awas ya kamu. Tadi siapa yang bilang awas ya kamu? Kamu kan? Nih, berarti ketika hati kita dipenuhi dengan dosa, kita akan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, tapi tadi pertanyaannya apa? Bagaimana sih Kak cara kita untuk mengontrol kemarahan kita? Nah, caranya adalah dengan membuat hati kita bersih seperti susu ini. Kalau misalnya hati yang kotor ini adalah contoh orang-orang enggak. Ini adalah contoh orang-orang yang berlaku baik, yang memancarkan kasih Tuhan. Kita akan lihat nih apa yang akan terjadi ketika hati yang kotor ini dia ketemu sama orang-orang yang baik. Apa ya yang akan terjadi ya? Enggak bakal meledak deh ini. Meledak guys. Enggak kayaknya ini Kak. Putih. Merah, jadi merah dikit. Kayak merah gitu loh. Putih gak sih? Putih. Kayak kuning. Ya habis. Ini nanti lama-lama akan jadi putih. Sama seperti kita adik-adik. Ketika ada teman kita nih yang hatinya kotor, yang hatinya suka marah-marah. Nanti dia lihat nih, wah ternyata anaknya Tuhan Yesus itu baik-baik ya, taat-taat ya, suka menolong ya. Nanti dia lihat nih, wah kayaknya aku juga mau nih seperti mereka. Nanti jadi mereka mengenal Tuhan melalui kita anak-anak Tuhan yang berlaku baik. Ketika kita berlaku baik, orang-orang melihat perlakuan kita yang baik, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau mereka sudah merasakan kasih Tuhan, mereka bisa dekat sama
Tuhan. Bisa dekat sama Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang pertama harus mengontrol emosi kita dengan cara dekat Dengan Tuhan. dekat dengan Tuhan. Gimana tadi cara dekat dengan Tuhan? Berdoa. Beribadah, menolong, apalagi tadi Membantu. memuji Tuhan, membantu. Nah, itu dia adik-adik. Tapi selain itu, kita juga harus berlaku yang baik supaya orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan.